Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman saya akan mengajak Anda untuk bahas Indonesia ini sekarang lagi sekarat karena pejabatnya banyak yang berkhianat. Saya akan bahas fenomena pejabat yang berani korupsi, nggak takut dosa, dan tetap melakukan tindakan yang menghancurkan negara serta menyengsarakan rakyat. Itu tuh kenapa sih gitu ya? Kenapa ya? Yuk kita bahas dengan mendalam ya. Kenapa pejabat tuh berani korupsi ya? Korupsi itu nggak hanya masalah individu, tapi juga sistem yang memungkinkan dan mendorongnya. Ada beberapa alasan utama ya. Kenapa sih pejabat berani melakukan korupsi? Kenapa? Karena lingkungannya memfasilitasi korupsi. Budaya di lingkungan dia menjabat itu udah permisif. Karena korupsi udah dianggap sebagai sesuatu yang biasa di negara ini, bukan sebuah kejahatan serius. Maka seseorang pejabat akan lebih mudah tergoda untuk melakukannya ketika ada kesempatan dan peluang. Kemudian sistemnya sendiri udah korup. Dari level atas hingga level bawah, sistem Indonesia tuh udah korup. Maka kalau ada pejabat yang menolak untuk korupsi, malah bisa-bisa dia dikucilkan atau bahkan dihancurkan karirnya. Berikutnya lagi, lemahnya penegakan hukum. Tahu sendiri hukum Indonesia seperti apa. Jadi kalau misalnya ada koruptor ditangkap, ya mereka itu ya seperti kita tahu, hukumannya nggak setimpal. Sehingga mereka tidak mendapatkan efek jera dari hukuman itu. Kemudian karena korupsi ini udah sistemik, sistemnya pun udah korup, menimbulkan sebuah delusi kekebalan. Illusion of invulnerability. Jadi pejabat itu sering merasa bahwa mereka terlalu kuat untuk jatuh atau tertangkap. Kemudian karena di lingkungan pejabat pada melakukan korupsi, sehingga korupsi ini dianggap sebagai sebuah hal yang normal-normal aja. Jadi sebuah normalisasi kejahatan. Dan yang terakhir mental yang kemudian jadi virus, jadi kanker yang menular. Mentalitas mumpung berkuasa atau aji mumpung. Banyak pejabat berpikir bahwa masa jabatan mereka singkat sehingga mereka harus memanfaatkan kesempatan yang singkat itu untuk korupsi sehabis-habisnya, sebanyak-banyaknya. Lagian, ada lagi pejabat merasa gaji yang mereka terima tidak cukup karena mereka kemudian ketularan sifat rakus dan hidup yang hedonis. Karena mereka melihat kiri kanan depan belakangnya pada bergaya hidup elit semua. Dan mereka bergaul juga rata-rata dengan oligarki. Ya, jadi mereka juga pengen hidup kayak oligarki, padahal mereka pejabat. Pengen punya jet pribadi, pengen punya rumah mewah, pengen berfoya-foya tanpa batas. Dan dalam lingkungan tertentu, kemewahannya di antara mereka ini, di antara para pejabat korup di Indonesia ini, kemewahan itu dianggap sebagai simbol kesuksesan. Mereka bergaulnya dengan pejabat-pejabat korup yang kaya raya, bergaulnya dengan oligarki yang kaya raya, bergaul dengan artis-artis influencer yang kaya raya, sehingga kemewahan itu menjadi sebuah doktrin. Ya, kalau tidak hidup mewah, ya artinya kamu tuh nggak sukses. Sebagai sebuah simbol kesuksesan, maka pejabat rame-rame korup. Pejabat merasa perlu mempertahankan citra tersebut dengan cara apapun, termasuk dengan korupsi. Apalagi kan, kalau nggak korupsi. Terus ada sebuah pertanyaan naif ya, mengapa ya koruptor tuh nggak takut dosa? Ini pertanyaan naif, tapi penting. Jadi rupanya ya, bagi banyak orang, ancaman dosa dan hukuman Tuhan itu udah nggak mempan. Karena koruptor itu memiliki berbagai mekanisme psikologi dan sosial yang bikin mereka tuh nggak takut dosa. Jadi mereka itu mendoktrin dirinya bahwa semua orang melakukannya kok gitu. Jadi ini adalah sebuah rasionalisasi dan justifikasi moral. Koruptor tuh sering mikir gitu loh, bahwa mereka tuh nggak sendirian. Semuanya pada korup. Sehingga mereka kehilangan rasa bersalah. Kemudian para koruptor juga melakukan sebuah delusi bahwa dia benar kok melakukan korupsi karena saya juga udah kerja keras. Jadi mereka berpikir bahwa mereka sudah kerja keras dan layak mendapat lebih banyak uang dari gaji yang mereka terima. Dan doktrin yang berikutnya lagi adalah saya nggak merugikan siapapun secara langsung kok. Gitu.
Jadi mereka itu mengabaikan fakta bahwa uang yang mereka curi dari korupsi itu, kan itu adalah uang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi mereka udah mendoktrin diri mereka sendiri. Terus yang aneh dan menarik lagi tuh, ternyata mereka itu koruptor-koruptor itu melakukan penyalahgunaan agama. Jadi mereka mencuci dosa melalui amal dan berbuat baik kepada para tokoh agama, para ulama. Banyak koruptor berdonasi ke masjid, pesantren, kegiatan sosial, memberikan banyak uang untuk tokoh-tokoh agama. Karena berpikir bahwa ini bisa menutupi dosa mereka. Mereka memanfaatkan ulama atau tokoh agama sebagai sarana pencucian dosa. Kasihlah pesantren itu hebat, kasihlah bangun masjid, bangun rumahnya buat tokoh agama, buat ulama itu yang luar biasa. Jadi mereka menggunakan tokoh-tokoh agama untuk mendapatkan legitimasi moral. Habis itu ada yang aneh lagi, tahayul tentang ampunan gitu. Jadi mereka tuh berpikir bahwa ketika mereka hidup, mereka akan selalu mudah untuk minta ampun. Sholat tobat, sholat tobat, sholat tobat. Dan berpikir bahwa walaupun mereka korupsi ya, tapi mereka udah minta ampun sama Allah, mereka tetap bisa masuk surga. Jadi keyakinan mereka atas ajaran agamanya itu tuh kabur. Dan sampai-sampai tuh mereka benar-benar percaya bahwa nggak ada tuh akhirat. Banyak loh pejabat yang secara normatif beragama, tapi secara praktis tidak benar-benar percaya pada hari pembalasan. Mereka lebih percaya pada kekuatan uang dan koneksi mereka dibanding Tuhan dan keadilannya. Pertanyaan naif yang kedua, apa yang di pikiran mereka ya ketika membuat negara bangkrut dan rakyat menderita? Koruptor itu tidak selalu melihat dampak besar dari tindakan mereka secara langsung. Mereka yang dilihat itu cuma peluang aja. Mereka memiliki cara berpikir yang membuat mereka bisa tetap tidur nyenyak, walaupun tahu bahwa negara mereka tuh hancur gara-gara perbuatan mereka. Dan itulah yang namanya tuh udah ketidakpedulian dan dehumanisasi. Karena koruptor itu lihat rakyat itu udah bukan orang lagi, cuma sebatas angka aja di statistik. Bukan sebagai manusia yang menderita karena perbuatan mereka, enggak. Mereka nggak pernah benar-benar merasakan kesengsaraan rakyat karena hidup dalam lingkungan yang nyaman. Selama mereka menjadi pejabat koruptor, bahkan mereka sebagian ya itu nganggap rakyat itu sebagai beban. Orang bodoh yang tidak pantas dapat uang negara. Ya, dan mereka itu sudah punya sebuah mentalitas bahwa aku tuh hanya ngambil sebagian kecil aja kok dari total anggaran gitu. Jadi mereka membandingkan diri mereka dengan pejabat lain yang lebih korup. Sehingga mereka yang ngambilnya cuma sedikit itu merasa masih lebih baik ya. Yang buat mereka lebih besar tuh yang sampai 1.000 triliun ya. Mereka ngambil 1 triliun itu mereka merasa sedikit dan nggak berdosa gitu. Kalaupun dosa-dosa kecil aja. Karena yang ada yang ngambil 1.000 triliun kok gitu. Terus ada sebuah keyakinan yang aneh pada mereka bahwa kalau saya nggak ambil sekarang, maka orang lain yang akan ambil itu. Jadi benar-benar pemikiran mereka tuh benar-benar yang jangka pendek banget. Mereka tuh cuma fokus pada keuntungan pribadi selama mereka menjabat, tanpa peduli pada dampaknya jangka panjang. Jadi mereka itu udah punya mentalitas menikmati sekarang, urusan belakangan. Mereka lebih peduli tentang bagaimana mempertahankan posisi dan kekuasaan daripada memikirkan masa depan negara. Dan mereka tuh merasa mereka tuh punya jejaring, punya koneksi yang kuat. Mungkin dengan kepolisian, mungkin dengan pengadilan gitu ya. Sehingga mereka tidak akan terkena konsekuensi yang serius. Mereka percaya bahwa sistem hukum Indonesia itu udah kadung bisa dibeli atau dimanipulasi. Jadi mereka aman-aman aja selama mereka masih pegang uang banyak untuk bayarin hakim, bayarin jaksa, bayarin segala macam. Ya, mereka yakin mereka bisa kembali berkuasa meskipun pernah tertangkap. Ya karena memang begitu kan keadaan di Indonesia. Ada pejabat yang jelas-jelas korupsi udah dihukum, dipenjara bertahun-tahun, balik lagi bisa nyalon lagi kok gitu loh. Jadi itu membuat sebuah stigma yang menormalisasi kejahatan korupsi itu. Ya, itu kan serem sekali. Terus gimana gitu? Kalau sistem ini masih tetap ada, ya korupsi akan terus ada. Kalau mentalitas rakus, hedonis ini masih tetap ada, korupsi nggak akan pernah mati. Itu yang bikin saya tuh hopeless. Saya nggak tahu ya.
Anda suka nggak sih ngerasain yang apa yang saya rasakan gitu? Hopeless gitu. Lihat kondisi Indonesia tuh hopeless. Saya perasaan hopeless terhadap kondisi Indonesia yang kita lihat bersama ini bisa dipahami sih. Apalagi kalau Anda pelajari pola sejarah ya. Di mana selama ini tuh peradaban-peradaban besar di masa lalu tuh hancur karena korupsi yang dilakukan oleh elit-elitnya. Dan terjadinya ketidakadilan sosial pada akhirnya ya. Dulu zamannya zaman dulu banget ya sebelum Eropa modern ini ada kekaisaran Romawi kan ya. Kemudian kalau di dalam peradaban Islam tuh ada sampai dinasti Abbasiyah, sampai negara modern Uni Soviet. Itu semuanya mengalami kemunduran dan kehancuran akibat elit yang rakus dan korup serta pemerintahan yang gagal menjalankan keadilan tuh. Sekarang nih, coba pikirkan baik-baik. Apakah Indonesia mengarah ke situasi yang sama? Lihat indikator-indikatornya ya. Korupsi udah sistemik. Dari level bawah banget sampai level atas mentok. Hukum tebang pilih. Hanya rakyat kecil yang dihukum. Sementara elit sering lolos. Oligarki semakin kuat. Ekonomi dan politik negara dikuasai segelintir orang. Lalu kesenjangan sosial makin meningkat. Rakyat makin sulit hidup sementara elit semakin kaya. Berikutnya adalah indikator yang lain, moral dan idealisme pejabat runtuh. Politik itu jadi sekedar alat mencari uang. Udah terpenuhi semuanya kan? Ya udah, jika dibiarkan terus, situasi ini bukan hanya mirip dengan negara yang hancur di masa lalu, tapi bisa lebih buruk karena kita alami sekarang. Itulah yang terjadi ya kita ini. Nah, sekarang nih kalau coba kita renungkan bersama-sama. Terus gimana nih kalau memang negara ini udah OTW hancur gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Saya bertanya sama Anda, apakah solusi realistis bagi Indonesia itu negara bubarin aja lalu bentuk negara baru? Realistis nggak menurut Anda? Coba ya kita berpikir ya. Sesuai analisis saya. Gagasan dengan adanya situasi yang sudah hancur seperti ini, korupsi yang sudah sangat sistemik seperti ini, rakyat sudah semakin menderita, perampokan negara dilakukan setiap hari, bahkan mungkin setiap jam, tanpa ada gejala akan berhenti. Ya Indonesia mungkin kayak lebih baik bubar dulu deh. Dan kemudian membentuk negara baru. Memang terdengar radikal ya. Tapi kalau kita lihat sejarah, banyak negara yang berubah bentuk atau mengalami restrukturisasi besar karena korupsi, ketidakadilan, kegagalan sistemik persis dengan apa yang terjadi pada Indonesia saat ini. Memang bubarnya negara itu bukan solusi instan ya. Karena ada negara yang malah jadi tambah kacau. Kekacauan jadi makin besar. Kenapa? Karena nggak ada strategi yang matang. Nah, kita harus memahami kapan sebuah negara benar-benar harus bubar dan bagaimana cara membentuk sesuatu yang lebih baik setelahnya di tanah air yang sama. Nih ya, kita pelajari dulu sejarah negara yang bubar dan yang berhasil membangun sistem baru setelah mereka membubarkan diri. Kasus yang berhasil ya, Uni Soviet. Uni Soviet kan menjadi Rusia dan negara-negara baru. Kenapa sih Uni Soviet waktu itu bubar? Ya karena korupsi. Ekonomi kolaps, represi politik luar biasa. Pokoknya ancur deh, gara-gara korupsi. Gara-gara mentalitas pejabatnya. Akhirnya pecah, negara-negara pecahannya Rusia, Estonia, Latvia berhasil membangun negara baru yang jauh lebih baik, jauh lebih bersih tata pemerintahannya. Minimal sekali korupsinya. Nah, kalau Rusia ya sebagai negara terbesar pecahan dari Uni Soviet, sampai dengan hari ini tetap banyak sisa sistem lama yang korup. Jadi nggak semua berhasil ya ketika Uni Soviet pecah. Kemudian ada Jerman Timur dan ada Jerman Barat. Ya, itu dua negara yang kemudian hancur dua-duanya karena menyatakan bersatu menjadi Jerman modern, Jerman sekarang. Dulu Jerman Timur ya korup sekali dan represif, sementara Jerman Barat lebih maju. Nah, ketika kemudian mereka bersepakat tembok Berlin itu runtuh, diruntuhkan oleh mereka, mereka bubar, Jerman Timur bubar, Jerman Barat bubar, tapi menyatukan diri dengan sistem yang lebih baik. Namanya Jerman, ya kan? Jerman bersatu. Hasilnya sampai sekarang Jerman menjadi kekuatan ekonomi dan politik Eropa. Kemudian Amerika Serikat sendiri, ada sejarahnya Amerika Serikat itu kan.
mulai dari kolonisasi sampai menjadi negara baru yang sangat kuat dan maju. Amerika dulu itu kan koloni Eropa, terutama Inggris, ada Perancis dan sebagainya. Eksploitasi luar biasa. Nah, mereka tidak berontak, tapi tokoh-tokohnya bersepakat untuk membangun sistem baru berdasarkan meritokrasi dan hukum yang lebih adil. Maka setelah Amerika Serikat terbentuk, ya, dalam 200 tahun, ya, setelah terbentuk mereka menjadi superpower dunia sampai dengan hari ini. Nah, bagaimana dengan kasus negara bubar tapi gagal? Satu tuh Yugoslavia, ini legend ya. Karena memang Yugoslavia ini kan bubarnya itu bukan sekedar korupsi tapi konflik etnis. Hasilnya tuh perang saudara dan membentuk negara-negara pecahan yang lemah, ya, ya lemah gitu. Jadi nggak jadi apa-apa Yugoslavia itu. Karena perang saudaranya sangat brutal, konflik etnis instead of korupsi yang dilakukan pejabat-pejabatnya. Lalu ada lagi nggak negara yang gagal? Digagalkan sih tepatnya, itu Libya sama Irak. Diktator tumbang tapi jadi negara gagal. Kenapa? Ya karena memang digagalkan kalau Libya dan Irak ya. Afghanistan gimana? Afghanistan juga negara yang digagalkan kan? Ya. Jadi ada yang berhasil jadi negara baru yang maju, ada yang gagal ya. Sekarang coba ya, kita kan boleh membuat sebuah hipotesis ya gitu. Kalau memang jalan terbaik Indonesia bubar dulu, seperti Presiden Prabowo waktu itu juga bilang kan, Indonesia bubar tahun 2030 gitu. Artinya kan sebuah ide atau gagasan Indonesia bubar itu kan ada. Nah sekarang kita hipotesiskan, kalau Indonesia bubar, bagaimana strateginya? Kan harus ada strateginya. Jadi jangan sampai bukan sekedar bubar, tapi udah harus membentuk blueprint dan sistem yang baru yang pastikan sistem itu juga clean bersih, jangan sampai kemudian ketika bubar membentuk negara baru korupsi lagi pejabatnya, jangan sampai. Jadi negara baru ini harus punya fondasi yang jauh lebih baik, ekonominya, hukumnya, sistem pemerintahannya, kesejahteraan rakyatnya, lalu siapa yang memimpin, bagaimana transaksinya, ya, bagaimana di masa Indonesia lama yang mau bubar dengan Indonesia baru. Ini harus jelas dulu. Jadi kalau mau bubar, bubarnya terencana. Bukan malah akhirnya jadi ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan lain, akhirnya bikin perang saudara, bikin chaos. Jadi kalau Indonesia itu mau bubar, harus niru Cekoslovakia ya. Cekoslovakia itu pecahnya tuh damai. Antara Ceko dengan Slovakia. Nggak kayak Yugoslavia, negara tetangga ya. Sama-sama Eropa Timur yang berdarah-darah. Cekoslovakia tuh jadi Ceko dan Slovakia. Dan mereka damai. Dan hasilnya bagus gitu. Jadi Indonesia kalau mau bubar itu jangan cuma sekedar ganti nama ya. Republik Indonesia menjadi United States of Indonesia gitu ya. Republik Indonesia juga tapi nama bahasa Inggrisnya. Tapi harus reformasi total. Ya kalau hasilnya sama aja kalau sistem yang rusak dipelihara terus kayak Rusia gitu. Untung Rusia itu kaya dan punya Putin ya. Jadi nggak pecah. Itu kira-kira kalau nggak kaya dan nggak punya Putin pecah juga tuh Rusia. Lalu karena sekarang era digital ya negara baru itu harus dibangun dengan dasar negara digital. Ya, Estonia itu negara terbaik di dalam melaksanakan model smart governance. Hampir semua layanan publiknya sudah digital dan transparan. Itu Estonia. Apakah ini realistis? Bubar. Bisa jadi opsi. Tapi harus dengan strategi yang matang. Karena saya udah nggak kuat lagi ngasih makan pejabat-pejabat korup. Ngasih makan dengan uang pajak saya dikorup gitu. Jadi ya nggak ada masalah kita dengan dewasa, kita dengan arif bijaksana, kita memikirkan yang terbaik bagi negara ini apa. Kalau ternyata yang terbaik adalah bubar, ya kita pikirkan dengan baik. Jangan sampai berhasil bubar, tapi nggak berhasil bikin negara baru dengan sistem baru yang bagus. Yang ada malah kacau. Ya, kalau negara tetap bertahan, kok saya nggak sure ya bakalan ada terjadi reformasi dan lalalalala. Kita udah reformasi udah lebih dari 20 tahun, 25 tahun bahkan ya. Tapi apa yang terjadi? Makin korup. Ya. Jadi ada nggak kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan
untuk bubar tapi nggak bikin negara jatuh dalam kekacauan total. Ya, masalahnya kan sekarang tuh kalau kita lihat tokoh-tokoh yang ada papan atas ya, circle A-nya Indonesia itu masih sibuk bahas masalah gitu, tanpa menawarkan solusi konkret dan visi besar. Harusnya kan itu ya. Jadi duduk bersama memikirkan solusi konkret atau visi besar. Mau bubar, bubarnya gimana? Nanti blueprintnya yang bikin siapa? Kalau nggak bubar gimana reformasinya? Walaupun saya abstain di situ ya, udah tahu bahwa bakal bubar lagi kalau kayak gitu. Yang bikin reformasi adalah tokoh-tokoh koruptor. Jadi gimana? Jadi tokoh-tokoh ini tuh lebih fokus juga pada kepentingan jangka pendek, popularitas, konten yang banyak, subscriber yang banyak, gitu-gitu, bikin konten sebanyak mungkin, kekuasaan, atau sekedar bertahan dalam sistem ya. Jadi sekarang itu harus saatnya tokoh-tokoh bangsa yang memang menginginkan perjuangan bagi bangsa itu memikirkan solusi konkret dan visi besar andai kata Indonesia bubar. Jangan nunggu Indonesia bubar. Karena Indonesia ini saat ini tuh udah benar-benar seperti kapal besar yang sudah bocor. Bocor, bocor. Kayak Prabowo bilang bocor. Bocor, bocor, bocor. Padahal masalahnya bukan hanya sekedar kebocoran kan. Tapi kaptennya, awak kapalnya ini nggak peduli. Semua peduli sama urusannya masing-masing. Mereka lebih sibuk mengamankan posisi daripada benar-benar memperbaiki kapal. Kenapa sih? Karena elit-elit politik yang pada jadi pejabat itu sudah terkunci dalam sistem oligarki. Kekuasaan dikuasai segelintir orang dan dikendalikan oleh oligarki. Itu kan. Jadi mereka malah nggak mau kalau ada perubahan besar. Nanti kenyamanan mereka akan terambil kan. Karena apa? Sistem ini menguntungkan mereka sehingga mereka akan bertahan mati-matian. Dengan ilusi, halusinasi bahwa keadaan negara itu baik-baik aja dan sebagainya. Dan apa yang terjadi pada masyarakat? Kenapa rakyat Indonesia diam aja? Karena rakyat Indonesia itu udah 10 tahun dikondisikan untuk tidak berpikir besar. Dari mana mereka dibonsai, pendidikannya dibonsai, media yang mereka baca dibonsai, budaya populer dengan segala macam apa yang dipertontonkan di TikTok, di Instagram, di mana-mana. Itu mendesain untuk membuat rakyat tetap sibuk dengan masalah-masalah kecil. Perceraian artis, ya, kemudian gugatan-gugatan skincare, terus saja gitu. Jadi masyarakat disibukkan dengan hal-hal yang receh-receh seperti itu, sampai nggak mampu melihat gambaran besar. Terus kalau ada drama-drama politik kecil, itu kan dilihat cuma masalah aja. Nggak mencari apa sih sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana kita bisa keluar dari hal seperti itu. Memang sih sistemnya cukup mematikan ya, sehingga tokoh-tokoh alternatif itu menjadi sulit muncul sekarang. Jadi orang-orang yang mencoba berpikir besar dan menawarkan solusi dihambat atau diserang. Coba Anda lihat tuh komentar-komentar yang ada di channel saya itu. Buzzernya kan banyak banget. Begitu juga dengan yang di X, di Twitter. Bertahun-tahun kemarin saya dihujat, dirisak kan. Kan begitu tuh. Jadi cuma orang-orang yang mau main aman aja yang bisa bertahan dalam sistem yang sangat korup seperti sekarang. Sebenarnya banyak kok yang tahu sistem ini udah rusak, udah rungkat. Tapi karena nggak ada yang menawarkan desain konkret tentang sistem yang lebih baik, ya udah, ya adanya cuma protes aja gitu. Tapi nggak ngasih sebuah solusi juga. Karena pengen ada perubahan, kalau boleh malah se-ekstrim negara itu dibubarin dan kemudian dibikin negara baru. Tapi pada bingung juga harus mulai dari mana gitu. Ya, jadi ya ini saya nggak tahu siapa yang akan mulai, tapi kurang lebih kisi-kisinya ya. Ya, kalau memang nggak ada tokoh besar dengan visi besar, ya udah ayo kita semua menciptakan visi itu sendiri. Bangun blueprint peradaban baru, negara baru yang super kuat. Harus ada model konkret bagaimana negara dan sistem baru akan berjalan. Kita lihat di Jerman, kita lihat di Estonia gitu ya, menjadi benchmark. Jadi idenya nggak abstrak, tapi dengan konsep yang jelas, ekonomi, politik, sosial. Kemudian blockchain governance, ekonomi berbasis komunitas, sistem meritokrasi Islami, semua itu harus diuji dan diperdebatkan oleh tokoh-tokoh, oleh orang-orang yang mau berpikir, oleh orang-orang yang mau cerdas. Nah,
Kemudian oligarki kan sekarang bertahan karena sistemnya makin lama makin centralized. Mereka bisa mengontrol sumber daya dan informasi kan. Nah, ini harus dibuat sebuah sistem alternatif yang menggunakan teknologi yang desentralisasi sehingga semua bisa dilewati. Ikut digital ikut, tapi punya sistem sendiri gitu. Jadi lebih baik bikin gerakan intelektual yang kritis dan visioner dan tidak usah terlalu reaktif dengan isu-isu kecil. Tapi gerakan ini harus membangun kesadaran masyarakat tentang perubahan besar. Butuh media, pendidikan, dan komunitas yang bisa mendorong cara berpikir baru. Jika sistem tidak bisa langsung dihancurkan, ya harus dihack dari dalam. Sambil itu buat sistem alternatif di luar yang bisa berkembang secara mandiri. Ya, jadi sebenarnya saya mau memberikan underline aja. Kalau negara ini tetap berjalan di jalur yang sama seperti sekarang, ya kehancuran tinggal menunggu waktu dan mungkin nggak nyampe 2030. Sekarang solusinya kalau mau diambil bubar, tapi harus bikin dulu blueprint yang benar-benar bisa dieksekusi. Maka pertanyaan saya, take home message-nya ya, apakah kita hanya menunggu kehancuran Indonesia atau mulai membangun solusi dari sekarang? Jadi kalau mau hancur ya terus gimana gitu kan? Lalu bagaimana saran Anda? Tulis ya pendapat Anda di kolom komentar ya. Silahkan like, subscribe, dan bantu share video ini agar makin banyak rakyat Indonesia bertambah cerdas dan kritis melihat keadaan yang terjadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.